Halo, seneng kamu mampir. Di channel Batur, kita akan ngobrol santai soal mindset dan gimana cara ngelola uang supaya kita yang pegang kendali, bukan sebaliknya. Kali ini, aku mau bagi tips praktis gimana caranya nyisihin 10% pendapatan buat investasi paling untung, yaitu ke diri kamu sendiri. Kita pelajari bareng-bareng langkahnya. Hari ini, kita nggak akan bahas motivasi kosong tentang kejar mimpimu. Kita akan bicara teknis, bicara angka, dan bicara tentang bagaimana cara mengalokasikan 10% pendapatanmu secara efektif untuk belajar skill baru. Kita akan bedah mulai dari kenapa 10% itu angka keramat, kemana uang itu harus dialirkan, sampai gimana sistemnya supaya kamu nggak merasa tercekik secara finansial. Jadi, siapkan catatanmu, karena ini bukan sekedar tontonan, tapi ini adalah langkah awal kita buat naik kelas bareng-bareng. Kita mulai dari realita yang agak pedas dulu. Kita sering banget pakai alasan apresiasi diri buat beli kopi 50.000 tiap hari, atau ganti HP tiap ada seri baru. Kita merasa itu hak kita, karena sudah kerja keras 1 bulan penuh. Tapi jujur deh, apakah itu beneran self-reward, atau justru cara kamu buat lari dari kenyataan kalau skillmu di situ-situ aja? Kita ilustrasikan begini, kamu beli sepatu seharga 1 juta. Bulan depan, nilainya pasti turun. Tapi kalau kamu pakai 1 juta itu buat ikut kursus yang bikin kamu jago data analysis atau copywriting, tahun depan kamu bisa punya potensi penghasilan 2 kali lipat. Masalahnya, kita sering lebih rela tampil keren di luar, tapi kosong di dalam. Di sini, kita sama-sama benahin ini. Kita nggak melarang kamu jajan, tapi ayo kita buat prioritas yang lebih cerdas. Kalau kamu terus-terusan memanjakan keinginan sesaat, tapi mengabaikan kapasitas otak, ya jangan heran kalau nasibmu tetap sama di 5 tahun ke depan. Realita memang pahit, tapi lebih baik bangun sekarang daripada menyesal nanti. Mungkin kamu tanya, kenapa nggak 5% aja? Atau kenapa nggak langsung 50%? Di dunia perencanaan keuangan, 10% itu adalah titik manis. Angka ini cukup besar buat beli akses ilmu berkualitas, tapi tetap cukup kecil supaya nggak mengganggu biaya makan atau cicilanmu. Kita hitung bareng-bareng. Anggaplah pendapatanmu 5 juta sebulan. 10%-nya adalah 500.000. Dalam setahun, kamu punya tabungan belajar 6 juta rupiah. Dengan 6 juta, kamu bisa beli 12 buku terbaik, langganan platform belajar setahun penuh, atau ikut 1 bootcamp intensif. Bandingkan sama orang yang cuma nunggu jatah pelatihan dari kantor yang setahun sekalipun belum tentu ada. Dengan 10% ini, kamu punya kendali penuh atas pertumbuhanmu. Kamu bukan lagi penumpang di kapal orang lain. Kamu adalah kapten yang nentuin sendiri seberapa cepat kamu mau maju. Kalau kamu pelit sama bensinnya, ya jangan protes kalau kendaraanmu nggak pernah sampai ke puncak. Setelah uangnya terkumpul, jangan asal belanja kursus cuma karena lagi viral. Banyak orang terjebak beli kursus yang akhirnya cuma numpuk di email karena nggak relevan. Kita harus pintar milih medan perang. Kamu harus tahu mana yang namanya skill hobi dan mana yang namanya high income skill. High income skill itu kemampuan yang kalau kamu kuasai, nilai kamu di pasar bakal naik drastis. Contohnya, negosiasi, manajemen proyek, digital marketing, atau kemampuan teknis spesifik di bidangmu. Gunakan bahasa reflektif ke diri sendiri. Kalau aku kuasai ini 3 bulan ke depan, apakah hidupku bakal lebih mudah atau gajiku bakal lebih tinggi? Kalau jawabannya enggak, lebih baik simpan dulu uangmu. Realistis aja, waktu kita terbatas. Uang kita terbatas, jadi jangan buang-buang keduanya buat hal yang cuma keren di judul, tapi nol di penerapan. Fokuslah jadi ahli di satu bidang sebelum loncat ke bidang lainnya. Aku tahu, disiplin itu barang mahal, makanya jangan andalkan niat, tapi andalkan sistem. Uang itu punya sifat menguap kalau nggak dikunci dari awal. Kalau kamu nunggu sisa uang di akhir bulan buat beli buku, percaya deh, uangnya nggak akan pernah sisa. Langkah praktisnya,
Begitu gaji masuk, detik itu juga pindahkan 10% ke rekening terpisah. Sebut saja itu rekening upgrade diri. Jangan aktifkan fitur ATM atau mobile banking di rekening itu kalau perlu. Buat uang itu jadi sulit dijangkau buat keperluan nongkrong. Aku mengerti, mungkin ada bulan-bulan di mana ada kebutuhan mendadak. Tapi ayo kita komit, dana ini adalah insurance buat ketenangan pikiranmu di masa depan. Dengan punya dana ini, kamu nggak perlu takut kalau suatu saat ada pengurangan karyawan, karena kamu tahu, kamu punya skill yang laku di mana-mana. Sistem yang kuat bakal mengalahkan niat yang lemah setiap saat. Jadi, mulai sekarang, bayar dirimu sendiri dulu sebelum bayar tagihan orang lain. Aku dengar kamu yang mungkin bergumam, "Duh, buat makan aja pas-pasan, mana bisa sisihkan 500 ribu?" Aku sangat empati dengan situasi itu, tapi bukan berarti kamu punya alasan buat berhenti tumbuh. Kalau kamu nggak punya uang, berarti kamu harus investasi pakai waktu. Dunia digital sekarang itu baik banget. Kamu bisa belajar hampir apa saja di YouTube, podcast, atau artikel gratisan secara otodidak. Tapi tantangannya satu, kamu harus lebih capek dan lebih disiplin daripada mereka yang punya uang buat beli kursus. Kamu harus mau bangun 1 jam lebih pagi buat belajar saat orang lain masih tidur. Jangan jadikan nggak punya uang sebagai tameng buat denial sama keadaan. Kalau kamu punya waktu buat nonton drama atau scrolling video lucu seharian, berarti sebenarnya kamu punya waktu buat belajar. Yuk, pelan-pelan kita tukar waktu hiburan itu jadi waktu belajar. Nanti kalau skillmu sudah menghasilkan uang tambahan, barulah masuk ke sistem 10% tadi. Gak ada kata terlambat, yang ada cuma kata nanti-nanti terus. Pelajaran yang dapat kita ambil hari ini adalah, masa depanmu tergantung oleh apa yang kamu masukkan ke dalam kepalamu hari ini. Mengalokasikan 10% pendapatan untuk belajar bukan soal membuang uang, tapi soal membeli masa depan yang lebih stabil dan lebih merdeka. Jangan biarkan dirimu menjadi usang cuma karena kamu terlalu pelit untuk berinvestasi pada mesin pencetak uang terbaikmu, yaitu dirimu sendiri. Yuk, pelan-pelan kita perbaiki bareng. Mulai gaji bulan depan, langsung amankan 10% itu. Tulis di kolom komentar, skill apa yang lagi kamu incar sekarang. Mari kita saling semangati. Terima kasih sudah menonton, bagikan video ini jika menurutmu bermanfaat buat teman-temanmu. Sampai ketemu di video berikutnya.